Jadi kalau informasi intelijen tidak boleh disebut narasumbernya, karena besok-besok kami nggak temanan lagi dan membuat mereka jadi kesulitan. Oleh karena itu, karena ini sifatnya informasi intelijen, semuanya simplifikasi kepada penyidik dan jenderal-jenderalnya itu dan dibenarkan. Terbukti tadi semua yang saya terangkan itu dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Artinya apa yang saya sampaikan atau apa yang saya dapat kemudian saya sampaikan adalah mengandung kebenaran. Ada berapa banyak sebenarnya informan yang memberikan informasi? Banyak. Kira-kira berapa Mas? Bisa lebih dari 10. Semuanya bekerja di institusi yang abang Ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang sudah pensiun, macam-macam. Jadi semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat Brigjen Pol, kan begitu ya? Nah, ini buat kita aneh kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katakan gitu. Itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka, saya bilang kepada Kabar Reskrim Polri waktu dia sama Kedit Bidum, maka dijadikan dia tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakan itu tidak ada niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya, supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah, kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya dikasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Ferdi Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri. Soal dilecehkan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melaporkan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Nah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Dengan dia gantinya dari Ulen 3 menjadi ke Magelang. Karena tidak ada, itu adalah hoax. Sambo udah buka komunikasi ke keluarga, Pak? Hah? Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam permintaan maafan itu? Enggak, topiknya ganti. Nih, bukan pelecehan lagi. Bukan. Soal apakah Sambo sudah bangun komunikasi ke... Tidak ada minta maaf, tidak ada. Sebenarnya begini, andaikan dari awal
Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya beda. Saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini. Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Dan ternyata terungkaplah semua. Bang, bagaimana penjelasan yang 3 penembak itu, Bang? Ferdi Sambo, PC, dan Baradae itu bagaimana Di sana itu penjelasan? kan ada 3 tembakan. Ada beberapa 3 peluru. Ada 3 selongsong. Ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada jadi satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer mengatakan semua yang diterangkan oleh saksi juga saya dibenarkan. Siapa yang menggunakan senjata yang mana itu benar? Ada informasi itu. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Ferdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan saya bilang kan informasi, bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Siapa menggunakan senjata apa? Udah ada informasi. nanti tugas mereka itu. Bang, artinya informan yang Hah? Salah satunya yang sudah teriak menolak kan bagian lapangan. Nah, yang lain kan masih adem-adem ayam gitu. Ya, cukup. Ada lagi? Ada lagi cukup? Ya, Cukup. istirahat kita. jangan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Apa itu? informan itu tadi. Jadi begini, Karena kan ini saya kasih tahu nih. dianggap tidak membuktikan. Saya kasih tahu, saya kasih tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah saya juga begitu, informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar reskrim, saya temui di Bidum dan di Texas. Saya dapat informasi begini. Ternyata benar. Dibenarkan oleh kabar reskrim maupun para diri yang luar dirjen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPATK karena saya PPATK mengirim surat rekening sudah dibekukan ini. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi ini. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siang, malam hari sudah ada di medsos. Saya sejak hari ini diangkat intelijen dulu katanya. Kita tahu boleh di medsos itu nggak boleh. Namanya intelijen sebenarnya undercover, rahasia gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga nama sumbernya, itu bukan intelijen. Hasil pemeriksaan LPSK dilampirkan juga. LPSK, PPATK maaf. PPATK Ya soal aliran dana itu. waktu itu kan kita mau berikan kepada penyidik. Penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita karena mereka kooperatifnya dengan Ferdi Sambo. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada ayah bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPATK. Tidak bisa diambil uang. Cukup ya. Sudah jalan. Bukan kata hakim, tetapi saya menginformasikan dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Yang menurut terdakwa begitu. Kalau saya kan informasi saya sampaikan. Tetapi hakim kan tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya. Saya bilang sampai kiamat pun akan saya berikan. Karena saya komitmen dengan janji saya. Kalau misalnya Mbak ini berjanji sama saya jangan kasih tahu nama aku, ya pasti dilindungi, jangan kasih tahu.
Kecuali bilang boleh buka nama saya, open cam misalnya. Tahu kan gitu. Ayo, kita kembali. Makasih ya. Jangan lupa makan siang. Iya, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Saya bilang, enggak apa-apa. Ini nge-live saja ya. Ini rekan saya. Dari Maluku. Oh, saya jagain apa? Lokasi kita di mana? Boleh, silakan. Tapi jalan aja ya, mau makan gitu.